Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Febriana dengan NIM 2002102041107 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember kelas E. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum dengan judul zat cair. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sifat-sifat pada zat cair. Yang kedua, untuk mengetahui proses kapilaritas pada zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu membandingkan dan menunjukkan perbedaan kapilaritas pada beberapa zat cair yaitu air dan minyak. Dan yang keempat, mampu membuktikan bahwa zat cair memiliki tegangan permukaan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan yang pertama yaitu ada air secukupnya, 3 buah gelas plastik yang sudah diberi label, pewarna cair, kapas, tisu, dan kain. Langkah-langkah pada percobaan pertama yaitu yang pertama, kita siapkan 3 buah gelas plastik yang sudah diberi label yaitu kain, tisu, dan kapas. Selanjutnya, kita tuangkan air pada masing-masing gelas plastik yang sudah diberi label. Kita tuangkan secukupnya. Selanjutnya, kita tuangkan pewarna cair pada masing-masing gelas plastik yang sudah diisi air. Selanjutnya, kita ambil kapas, tisu, dan kain. Kita masukkan pada gelas plastik yang sudah diberi air dan pewarna cair sesuai dengan label masing-masing. Kita masukkan secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu kita amati perubahan yang terjadi pada kain, tisu, dan kapas selama 1 menit. Selanjutnya, catat hasilnya pada laporan hasil pengamatan. Setelah kita amati selama 1 menit, didapat bahwa yang pertama yaitu kain. Di sini kain dapat menyerap zat pewarna, namun hanya pada ujungnya saja. Tetapi terlihat di sini bagian lain pada kain juga terlihat basah. Yang kedua yaitu tisu. Di sini dapat kita lihat bahwa tisu ini dapat menyerap air. Yang dapat kita lihat bahwa seluruh bagian tisu ini basah dan berwarna merah namun pudar. Yang ketiga yaitu kapas. Di sini kapas dapat menyerap air dengan baik karena seluruh bagian kapas basah dan kapas berwarna merah. Yang selanjutnya yaitu percobaan kedua. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan yang kedua yaitu ada air secukupnya, minyak, 2 buah gelas plastik yang sudah diberi label, tisu, kertas HVS, dan kertas minyak. Langkah-langkah pada percobaan kedua ini yaitu yang pertama, kita siapkan 2 buah gelas plastik yang sudah kita beri label yaitu air dan minyak. Yang selanjutnya kita tuangkan masing-masing zat cair pada gelas plastik yang sudah diberi label. Yang pertama, kita masukkan air pada gelas plastik yang sudah kita beri label air. Di sini kita masukkan dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, minyak kita masukkan pada gelas plastik yang sudah kita beri label minyak. Dan yang selanjutnya yaitu kita masukkan tisu, kertas HVS, dan kertas minyak
pada zat cair secara bergantian. Yang pertama, kita masukkan tisu pada zat cair, yaitu air dan minyak, secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu kita amati apa yang terjadi pada tisu yang sudah kita masukkan pada zat cair selama 1 menit dan catat hasilnya pada laporan hasil pengamatan. Setelah 1 menit kita amati, di sini didapat bahwa tisu yang dimasukkan ke dalam air lebih cepat meresapnya karena seluruh bagian tisu ini terlihat basah. Sedangkan pada tisu yang dimasukkan ke dalam minyak, ini hanya setengah bagian tisu yang terlihat basah. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kita masukkan kertas HVS pada masing-masing zat cair, yaitu pada air dan minyak. Kita masukkan secara bersamaan. Setelah itu, kita amati apa yang terjadi selama 1 menit dan catat hasilnya pada laporan hasil pengamatan. Setelah 1 menit kita amati, di sini didapat bahwa kertas HVS yang dimasukkan ke dalam minyak lebih cepat menyerap daripada kertas HVS yang dimasukkan ke dalam air. Karena dapat dilihat di sini kertas HVS yang dimasukkan ke dalam minyak itu lebih transparan daripada kertas HVS yang dimasukkan ke dalam air. Yang ketiga, yaitu kita masukkan kertas minyak ke dalam zat cair, yaitu air dan minyak secara bersamaan. Setelah itu, kita amati selama 1 menit dan kita lihat hasilnya dan catat hasilnya pada laporan hasil pengamatan. Setelah 1 menit kita amati, di sini didapatkan bahwa kertas minyak yang dimasukkan ke dalam minyak itu lebih cepat meresap daripada dengan kertas minyak yang dimasukkan ke dalam air. Karena di sini kertas minyak yang dimasukkan ke dalam minyak itu lebih transparan daripada kertas minyak yang dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ketiga ini yaitu pertama air secukupnya, selanjutnya ada sabun cair, mangkuk berukuran sedang, benang jahit, dan gunting. Langkah-langkah pada percobaan ketiga ini yaitu yang pertama kita menyiapkan mangkuk yang berukuran sedang seperti ini. Selanjutnya kita tuangkan air pada mangkuk. Kita tuangkan secukupnya saja. Selanjutnya yaitu kita siapkan gunting dan benang jahit. Kita potong benang jahit dengan ukuran sekitar 1 cm. Selanjutnya yaitu kita masukkan potongan benang jahit ke dalam mangkuk yang berisi air. Kita masukkan secara merata. Dan selanjutnya kita tuangkan sabun cair ke dalam mangkuk yang sudah berisi air dan potongan benang jahit. Kita tuangkan secukupnya. Selanjutnya kita amati apa yang terjadi pada benang jahit selama waktu 30 detik dan catat hasilnya pada laporan hasil pengamatan. Setelah kita amati selama 30 detik, benang jahit yang sebelumnya sebelum dituangkan sabun cair itu menggenang, dan setelah dituangkan sabun cair, sebagian dari benang jahit itu tenggelam di bawah permukaan air.
Hal tersebut dikarenakan adanya tegangan permukaan pada zat cair. Selanjutnya, setelah kita amati selama waktu 60 detik, benang jahit ini seluruhnya tenggelam di permukaan air. Hal tersebut dikarenakan adanya tegangan permukaan pada zat cair. Itu tadi percobaan praktikum yang sudah saya lakukan yang berjudul zat cair. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.